Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Canela, kita ketemu lagi di YouTube channel Canela. Di kesempatan kali ini aku mau membagikan file PPT lagi, tapi ini bukan PPT sidang skripsi atau PPT presentasi ya. Nah, file ini adalah file bullet journal. Nah, siapa nih teman-teman yang belum tahu apa sih bullet journal itu? Oke, singkatnya bullet journal itu adalah seperti buku harian. Nah, di sana kita bisa menuliskan rencana kegiatan hari ini itu apa. Kita bisa menulis kegiatan selama 1 minggu, selama 1 bulan, bahkan selama 1 tahun kalau kalian bisa ya. Tapi biasanya orang-orang yang bikin bullet journal ini akan mengisi atau melis kegiatan harian mereka. Tidak hanya kegiatan, mereka juga bisa menambahkan money tracking, budgeting, ya seperti itulah. Intinya seperti diary kehidupan. Nah, kebanyakan orang-orang membuat bullet journal itu manual ya, pakai tangan, di binder, terus dihias yang lucu-lucu, yang kiowo gitu. Nah, berhubung aku bukan orang yang telaten dan agak lama kalau membuat secara manual, sehingga aku takut nggak rutin lagi seperti sebelum-sebelumnya, sehingga untuk tahun 2023 ini aku memutuskan untuk membuat dan mendesain secara mandiri bullet journal selama 1 tahun penuh. Nah, dan di sini aku mau berbagi buat teman-teman, tim yang anti ribet-ribet, yang pengen nulis jurnal tapi nggak pengen ribet biar tetap cantik, nggak pengen ribet mendesain biar lucu gitu ya. Teman-teman bisa langsung aja download file PPT ini. Caranya gimana? Caranya bisa lihat dan membaca di deskripsi box, oke? Ini udah gratis, jadi teman-teman jangan males-males membaca ya. Nah, di video ini aku akan paparkan sedikit mengenai apa aja sih isi bullet journal yang sudah aku buat ini. Yang pertama nih, di slide pertama ada judul. Oh ya, sekedar informasi, di sini aku membuat ukuran A4 ya. Jadi kanvasnya ini A4 dan aku bagi dua seperti ini. Jadi kalau misal teman-teman mau print, ini nanti ukurannya adalah ukuran A5 ya. Di print terus dipotong tengahnya gini. Nanti jadi ukuran A5. Nah, oke, kembali aku akan menjelaskan isi dari bullet journal ini teman-teman. Nah, di slide pertama tentunya aku membuat ya cover ya. Cover yang simple, yang tidak terlalu banyak keramaian, tapi juga tetap cantik menurut aku. Nah, ada tulisan tahun 2023. Di sini ada seperti quotes ya. Teman-teman bisa banget loh kalau mau ganti quotes-nya, dikasih kata-kata penyemangat, dikasih ayat Al-Quran atau ayat-ayat Alkitab, ya terserah teman-teman lah, bisa disesuaikan, bisa banget di custom. Nah, oleh karena itu aku mau jelasin dulu nih, nanti teman-teman biar nggak salah waktu ngedit, biar tetap sesuai gitu. Nah, oke lanjut. Di sebelahnya, ini juga bisa teman-teman tambahkan ayat penyemangat atau mutu teman-teman gitu ya, atau visi teman-teman ya. Terus teman-teman, di halaman berikutnya yang paling penting adalah aku harus menambahkan kalender selama 1 tahun. Nah, kenapa kok kalendernya disusun seperti ini? Karena ini nanti akan sangat bermanfaat untuk menambahkan tulisan nih. Misal teman-teman nggak ingin mengeprint juga nggak apa-apa, bisa diedit lagi. Tapi karena aku pribadi butuh untuk menulis di sini, jadi aku tambahkan space kosong. Nah, di sebelah kanan sini aku tambahkan space kosong dan di sebelah kirinya aku tambahkan gambar kalender. Ini gambar kalendernya senemunya aku ya. Jadi kalau di sini kalendernya dimulai di hari Minggu, Sunday ya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Nah, apa sih fungsi kalender ini? Fungsi kalender ini tentunya nanti buat meng-highlight
kegiatan-kegiatan selama 1 tahun. Misalnya ada libur nasional apa, nanti kita bisa tambahkan warna di tanggalnya dan kasih keterangan di sini nih, di sebelah kanannya sini. Nah, selain itu, aku juga sangat perlu sebagai seorang wanita muslim, aku harus mencatat nih, haidku tanggal berapa, pukul berapa, selesainya kapan, aku punya hutang sholat enggak, hutang sholatnya apa gitu. Nah, oleh karena itu, aku sangat membuat desain ini sesuai kebutuhan aku. Misal teman-teman gak butuh untuk mencatat ini, it's okay, boleh dimajukan Februarinya di sini. Bisa diedit-edit seperti itu ya. Oke, lanjut. Oh ya, sebelum lanjut, ini kenapa kok sampai Agustus doang? Oke, teman-teman, ini kenapa kok sampai Agustus doang? Karena aku harus coba menghemat space ya. Nah, di sini nanti bulan September sampai selesainya nanti ada di mana nih? Sebentar, aku coba cari. Nah, ada di sini nih, nyempil di sini karena di sini ada space kosong. Sisa weekly planner-nya di bulan Maret nih kalau nggak salah. Jadi ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau kita mau print, kita tata lagi. Kalau misal teman-teman nggak mau ngeprint, berarti teman-teman bisa diatur di sini tanggalannya biar cantik, biar tidak terpotong seperti ini. Oke, langsung aku masuk ke bulan yang pertama, yaitu bulan Januari. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui di setiap bulan ini aku membuat judul ya di awal seperti ini, judul bulan untuk 1 lembar. Habis itu di lembar selanjutnya aku buat monthly planner. Nah, teman-teman di sini ada space month untuk menulis ini bulan apa. Sebenarnya ini bisa langsung diketik bulan Januari. Oh ya, di sini aku kasih space teman-teman. Jadi ini nggak ngepas tanggalan 1 sampai 31 ya, tapi ini lebih. Nah, teman-teman bisa lihat kalendernya sendiri. Nah, kalau nggak salah kalender Januari 2023 itu dimulai dari hari Minggu. Jadi dari sini. Sorry. Jadi dari sini. Nah, dari sini berarti tanggal 1. Terus di sini tanggal 2. Seperti itu. Nah, ini sisanya buat apa? Ya, sisanya bisa buat gambar-gambar kalau kita lagi gabut gitu kan. Kita bisa berekspresi di sini, di sisa-sisa space seperti ini. Jadi tanggal 1-nya di sini di hari Minggu, tanggal 2 sampai sini nanti insya Allah, oh enggak sih, kayaknya di sini lebih deh. Mungkin sekitar sampai sini tanggal 31. Nah, sisanya ya buat gambar lagi gitu ya. Nah, di bawahnya aku kasih space. Barangkali nih teman-teman mau nulis, wah bulan ini aku punya goal, aku punya tujuan tertentu. Nah, di sini bisa teman-teman tulisin buat nulis tujuan atau harapan atau capaian yang harus dicapai di bulan ini. Oke, lanjut. Setelah monthly planner, aku kasih weekly planner. Nah, di weekly planner ini aku sederhanakan sesuai kebutuhan ya. Karena aku sangat membutuhkan yang pertama itu mengelis aktivitas harian. Jadi di sini aku buat 1 halaman itu untuk 1 minggu. Nah, 1 harinya 1 kotak seperti ini. Aku sengaja nggak buat daily planner karena menurut aku it's take too much tempat ya, terlalu memakan banyak tempat, jadi aku langsung weekly planner aja biar hemat tempat. Biasanya aku langsung nulis kegiatan-kegiatan aku. Misalnya nih, hari Minggu aku mau nyuci baju. Sorry ya, sebentar. Biasanya nih, hari Minggu aku mau nyuci baju. Oh ya, ini nulisnya kecil-kecil ya teman-teman, biar muat banyak. Namanya juga menghemat ya. Terus misalnya hari Minggu juga aku harus olahraga. Hari Minggu aku harus menanam bunga, merawat bunga. Nah, gitu-gitu. Biasanya aku kasih di sini tuh lingkaran sih kayak gini. Kayak yang di bullet gini, lingkaran gini.
Terus kalau udah selesai aku centang-centang gitu. Ini kalau versi teman-teman nggak pengen mengeprint, ya opsinya seperti ini. Jadi nanti teman-teman insert, terus pilih text box, lalu disesuaikan di kotaknya sini, biar muatnya banyak ya. Nah, begitu juga ini sampai 1 minggu ya teman-teman. Ini kebetulan minggu pertama, week 1 of Januari, minggu pertama di bulan Januari itu, eh nih tadi, minggu pertama di bulan Januari itu berawal di hari Minggu nih, 1 hari doang tuh, hari Minggu doang. Kan nanggung ya kalau 1 hari dalam 1 minggu, sorry gini, kan nanggung ya kalau dalam 1 minggu itu cuma ada 1 hari. Akhirnya yang 1 hari ini aku masukkan di minggu selanjutnya. Jadi aku gabungin gitu loh teman-teman. Jadi yang seharusnya 1 minggu itu ada 7 hari, di weekly planner yang minggu pertama ini ada 8 kotak, bukan 7 kotak ya. Jadi dimulai dari hari Minggu, terus dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus Minggu lagi. Seperti itu. Teman-teman juga bisa banget loh kalau mau menambahkan tanggalnya. Bisa dikasih space di sini. Bisa dikasih di sini Friday misalnya tanggal 6 gitu. Boleh banget ya, terserah. Nah, di setiap weekly planner aku buat kotak habit. Nah, ini kotak habit maksudnya apa sih? Maksudnya kalau teman-teman punya kebiasaan-kebiasaan yang harus dirutinkan, itu aku kasih space di sini. Misalnya nih, teman-teman mau belajar merutinkan sholat duha gitu ya. Nah, teman-teman bisa tulis di sini. Nah, misalnya nih, sholat duha. Nah, nanti yang kotak pertama itu berarti hari pertama dalam 1 minggu itu. Nanti teman-teman bisa kasih centang, atau kasih love, atau kasih smile. Terserah teman-teman. Nah, di sini aku kasih masing-masingnya ada 4 sih. Jadi di setiap weekly planner ini aku kasih 4 kotak untuk merutinkan habit. Ya, semoga dengan ini teman-teman bisa lebih mudah untuk istiqomah melakukan suatu kegiatan tertentu. Atau tidak berkaitan dengan agama, misalnya teman-teman mau rutin nih, aku mau rutin minum air 2 liter sehari. Nah, ini nanti bisa dicentang. Atau teman-teman mau maskeran nih setiap hari biar wajahku ternutrisi, pakai skincare. Nah, nanti kalau udah melakukan dicentang. Kalau kayak gini nanti teman-teman bisa lebih tertata, lebih disiplin seperti itu, dan hasilnya akan lebih nyata terlihat. Terus di sini aku kasih note. Nah, rata-rata dalam 1 bulan aku kasih ada 4 weekly planner, tapi ini aku udah bikin sesuai bulannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih di 1 bulan itu ternyata nggak cuma 4 minggu nih, ada 5 minggu, ya udah berarti di sini udah aku setting ada 5 weekly planner desain yang siap di print seperti itu. Setelah weekly planner ini ada Bank and Budgeting Overview. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Beneran ini sangat penting sekali. Karena kita sekarang itu di zaman digital mudah banget untuk mengakses toko online. Ya nggak sih? Nah, di sini, sorry. Nah, yang pertama nih teman-teman ya, ada lembar bank and budgeting overview. Jadi ini tuh perencanaan bulanan kita. Di setiap bulan aku lampirkan, aku buat lembar ini karena ini menurutku penting banget. Lembar ini tuh yang akan membuat kita melihat perilaku ekonomi kita selama 1 bulan. Nah, di sini aku buat beberapa kotak ya, beberapa kolom, judulnya rekening. Ini buat teman-teman misalnya punya rekening banyak, bisa dicatat di sini nih.
Karena kadang kan kita kalau udah terlanjur bekerja, kita kan nggak bisa nih ke bank. Atau kadang kita bisa lacak m-banking kita dari HP, tapi kita pasti apa ya, untuk melihat secara keseluruhan itu susah. Akhirnya aku buat seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada transaksi apa gitu kan, misalnya habis ambil duit dari rekening yang pertama 500.000 ya, ditulis di sini. Nah, di sini di kolom yang pertama itu teman-teman isi tanggal ya. Jadi tanggal transaksi seperti itu. Sebentar aku contohkan. Ini untuk tanggal transaksi. Nah, yang sebelah sini, di sini bisa ditulis keterangan. Keterangannya ini apa gitu. Misalnya bayar SPP anak, transfer SPP anak gitu kan. Atau misalnya ambil duit 200.000 buat belanja mingguan gitu kan. Nah, yang di sebelah sini itu biasanya debit. Debit itu berarti uang yang masuk ke rekening kita. Yang di sini kredit atau bisa diganti gini aja biar nggak susah ya, masuk keluar. Nah, jadi kalian ngisinya seperti ini. Di sini ada tanggal di kolom yang paling pertama. Kemudian kolom kedua bisa teman-teman isi keterangan dari transaksi tersebut. Kemudian di kolom yang ketiga, teman-teman isi ini uangnya masuk atau keluar. Misal kalau ternyata uangnya masuk, berarti teman-teman isinya di kolom yang ketiga. Ya, di kolom yang ketiga. Kalau ternyata uangnya keluar, berarti teman-teman isi yang di sini, yang paling terakhir. Teman-teman bisa kasih keterangan di paling atas, tapi karena ini aku coba contohin aja ya. Misal nih, di tanggal 1. Di tanggal 1. Nah, aku mau ambil uang. Kasih nih keterangan belanja. Nah, kalau aku ambil uang, berarti uangnya masuk apa keluar? Uangnya keluar dari rekening. Berarti teman-teman tulis di sini, misalnya 200.000 buat belanja. Gitu. Nah, sorry ya. Oh my god. Nah, kayak gini. Gak apa-apa ya. Ini buat sekedar contoh aja. Di realitinya aku harap teman-teman bisa print aja sih, karena kalau di sini agak susah karena memang ini didesain untuk di print sebenarnya ya. Nah, maksud aku cara ngisinya seperti ini. Jadi teman-teman itu kalau lihat rekening itu enggak, loh kok duit aku tiba-tiba berkurang ya? Perasaan kemarin 7 juta kok sekarang tinggal 5 juta. Yang 2 juta kemana gitu kan. Nah, teman-teman jadi tahu nih ada track recordnya. Karena teman-teman bisa kasih keterangan di sini. Nah, kemudian ini yang 4 tabel ini khusus untuk melacak rekening teman-teman. Nah, misalnya kalau rekeningnya ternyata cuma 2 atau cuma 1, ya udah bisa dihapus saja. Sebelum di print bisa dihapus aja. Tapi kalau misal teman-teman rekeningnya banyak, misalnya sama kayak aku ada sekitar 4, ya udah bisa teman-teman langsung print aja. Nah, tapi sebelum di print kita lihat dulu barangkali ada yang perlu disesuaikan. Di sini aku ada tulisan saving. Saving itu artinya tabungan. Nah, aku sarankan teman-teman sebelum belanja, sebelum pengeluaran apapun, itu sisihkan uangnya untuk ditabung. Ya, harus nabung. Kita tuh harus menabung karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kita harus punya tabungan ya. Nah, berapa besarannya terserah teman-teman. Teman-teman bisa rutinkan misalnya 3 juta atau 300.000 atau 500.000 disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Bisa kalau teman-teman masih pelajar, masih mahasiswa misalnya, ya udah aku harus nabung 100.000 misalnya.
atau 50.000, ya udah disesuaikan sama kemampuan teman-teman. Nah, setelah kita menyisihkan uang untuk menabung, baru deh kita mulai bikin patokan pengeluaran kita selama 1 bulan ya. Nah, di sini aku tulis beberapa yang pasti kita keluarkan, beberapa pos uang yang akan kita keluarkan, diantaranya adalah untuk paket data atau internet, ya kan? Pasti kan, semuanya pasti sekarang butuh internet. Kemudian misalnya nih, kasih orang tua, terus untuk barang-barang, kemudian barang-barang belanjaan sehari-hari ya, ini grocery, kemudian untuk jajan, snack, kemudian untuk sedekah, kemudian untuk kesehatan, misalnya kita lagi sakit, misalnya untuk beli vitamin, seperti itu. Kemudian untuk hobi atau senang-senang. Kemudian untuk bayar listrik. Kemudian apalagi ya, bisa teman-teman tulis sendiri, bisa teman-teman tambahkan sendiri, misalnya masih ada banyak pos-pos keuangan yang perlu ditulis. Nah, kalau aku insya Allah cukup segini dulu, tapi memang aku kasih space, barangkali ada yang terlupa. Terus ini kok ada kolom lagi ya, kolom warna lagi ya? Apakah ini sama masuk keluar? Oh, bukan ya teman-teman. Ini kolom yang berwarna ini berbeda dengan kolom yang di sini, kolom rekening. Nah, jadi kalau kolom yang ini itu teman-teman tuliskan. Nah, teman-teman, untuk kolom berwarna ini, ada 2 ini cara mengisinya seperti ini. Misalnya, untuk paket data atau internet, teman-teman ini menargetkan dalam 1 bulan aku harus, aku kasih jatah paket data ini 80.000. 80.000 untuk paket data. Teman-teman tuliskan lurus di bagian internet seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, aku mau kasih orang tua berapa ya? Nah, teman-teman bisa tulis di sini, misalnya kasih orang tua 500.000. Kalau misal teman-teman masih mahasiswa atau masih sekolah berarti enggak ya. Bisa di skip, bisa dihapus listnya ini. Terus di sini ada grocery. Nah, untuk yang grocery, misalnya aku targetkan nih barang-barang kebutuhan selama 1 bulan, habis 600.000 misalnya. Misal ya, aku nggak tahu nih, aku belum hitung-hitungan soalnya. Nah, teman-teman tuliskan di sini. Jadi, di kolom yang pertama ini adalah planning teman-teman. Dalam 1 bulan ini aku ada jatah uang berapa nih untuk semua kebutuhan ini. Nah, teman-teman kasih jatah seperti ini. Misalnya dalam 1 bulan, aku hanya bisa jajan sebanyak 300.000. Aku kasih jatah diriku buat bisa jajan 300.000. Nah, teman-teman tuliskan di sini. Nah, setelah itu, kolom yang sebelah sini untuk apa? Ini adalah kolom realita. Ya, ini adalah kolom realita. Teman-teman di awal bulan sudah menuliskan ini itu aku harus bisa jajan 300.000 buat 1 bulan. Kalau bisa sih nggak sampai 300.000 gitu ya. Nah, di kolom yang kedua ini adalah kolom realita. Teman-teman ngisinya di akhir bulan. Jadi teman-teman di akhir bulan itu ngitung berapa banyak sih pengeluaran aku buat beli jajan gitu. Ternyata aku beli jajan sebanyak 400.000. Berarti teman-teman di sini rapornya merah. Karena apa?
karena ini melebihi budget yang sudah teman-teman tulis di sini. Itulah kenapa menurut aku lembar bank and budgeting overview ini sangat penting sekali, terutama di sini juga di expenses tracker. Nah, kalau di sini teman-teman bisa menuliskan per tanggalnya ya. Misalnya nih di tanggal 2 atau tanggal 3 teman-teman mengeluarkan uang untuk apa. Nah, teman-teman bisa menuliskan di sini. Jadi nanti di akhir bulan teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat untuk bensin berapa, untuk jajan berapa, untuk internet berapa. Nah, seperti itu. Akhirnya di sini nanti teman-teman bisa menjumlahkan apakah pengeluarannya sudah sesuai dengan perencanaan atau malah lebih boros atau malah lebih hemat. Kalau lebih hemat enak ya, jadi bisa masuk ke tabungan. Kalau lebih boros, wah, jangan sampai mau pakai uang siapa kalau kita boros ya. Oke, aku rasa paham ya teman-teman. Nah, di yang terakhir ini adalah ini opsional aja buat para istri dan ibu-ibu di luar sana. Nah, para ibu-ibu atau para istri, di sini aku sudah sediakan nih yang namanya lembar weekly meal plan. Weekly meal plan ini adalah lembar makanan mingguan ya. Jadi bisa disebut juga sebagai daftar menu. Ada hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian di sini juga ada 4 tipe yaitu sarapan, makan siang, snack dan makan malam. Jadi buat ibu-ibu yang pengen melis makanan apa aja sih yang harus aku masak, bisa di sini. Kemudian dari menu-menu yang sudah ibu-ibu tuliskan di sini, nanti ibu-ibu baru bisa nih melis aku harus belanja apa. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin nanti di sini bisa ditambahkan daftar belanjanya apa aja. Tidak. Oke, aku rasa seperti itu ya teman-teman. Jadi secara keseluruhan setiap bulan ini isinya sama. Ada lembar monthly planner, ada lembar weekly planner, ada lembar bank and budgeting overview, dan expenses tracker. Untuk yang weekly meal plan ini opsional, kalau teman-teman masih mahasiswa atau masih siswa, ini boleh dihapus aja. Tidak perlu di-print karena nanti habis-habisin duit ya. Kalian nggak masak tapi ngeprint ini kan nggak perlu banget gitu. Ya udah. Nah, di sini di semua bulan insya Allah sudah aku tata weekly planner-nya sesuai dengan tanggalannya. Oh ya, weekly planner ini dimulai di hari Senin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan bingung-bingung kalau teman-teman mendengarkan dan menyimak penjelasan aku, insya Allah teman-teman paham semuanya. Oke, and last, ini aku ada lembar kosong. Ya, ini lembar kosongnya bisa banget buat nih catatan akhir tahun. Wes, misalnya catatan akhir tahun, teman-teman baru nih nulis diary. Tahun ini begitu menyenangkan, apa aja sih hal-hal yang sudah menyenangkan, hal-hal menyedihkan, apa yang patut disyukuri, apa yang patut dievaluasi, apa yang harus diperbaiki untuk tahun berikutnya. Seperti itu, Masya Allah. Nah, teman-teman bisa banget teman-teman langsung print dan juga dipotong, atau bisa juga di print bolak-balik ya. Teman-teman langsung aja download. Dan terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Aku berharap teman-teman bisa terbantu dengan adanya bullet journal ini. Sebenarnya kita juga bisa banget kok cari desain printable bullet journal, tapi karena terbatas, jadi aku putuskan untuk buat sendiri selama 1 tahun ini. Jika teman-teman merasa perlu diedit-edit, silahkan diedit sendiri, atau teman-teman pengen, Kak, aku minta tolong dong editin, ditambahin mood tracker atau ditambahin apa, kalian pengen minta tolong ke aku, boleh silahkan WA aku di sini, di nomor ini.
Atau misal teman-teman pengen, Kak, aku pengen ditambahin dong, minta tolong tambahin ini. Oke, nanti kita bisa bicarain ya. Kita bisa bicarain sampai deal lah berapa biayanya gitu. Tapi aku harap teman-teman sudah cukup dengan desain ini. Atau misalnya mau edit sedikit-sedikit bisa diedit sendiri. Aku rasa ini gampang banget kok buat diedit dan diakses semua orang. Oke, aku rasa udah cukup ya. Ini udah panjang banget penjelasannya. Oh my god. Thank you for watching. Jangan lupa share. Semoga menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.